stop. 3 kali 3 itu 9, 1 kali 2 itu 2, maka ini 11. 3 kali 1 itu 3, 1 kali 1 itu 1, 4. 2 kali 3 itu 6, 1 kalikan 2 itu 2, 8. 2 kalikan 1, 2, tambah 1. Ini adalah A kuadrat. Tapi berdasarkan identitas matriks yang kita punya, kita tahu bahwa A kuadrat itu harusnya sama dengan 4A kurangi I. Nah, ini lebih gampang hitungnya kalau memang benar seperti itu. Berarti 4 kalikan 3, 2, 1, 1 kurangi identitas 2 kali 2 itu seperti ini. Kita dapat 12, 4, 8, 4 kurangi 1001. Ini sama dengan 11, 4, 8, 3. Sama ya. Jadi kita tiba-tiba dapat suatu rumus yang khusus punyanya A, karena kalau matriksnya beda, polinomial karakteristiknya beda, maka ini beda. Ini rumus khusus untuk A untuk menghitung A. Dan enaknya kalau Cayley-Hamilton theorem, terutama yang ordernya cuma 2 seperti ini, A pangkat 3 juga jadi kita bisa hitung. Ya. Karena kita tahu A pangkat 3 itu A pangkat A kalikan A pangkat 2 kan. Tapi A pangkat 2 kita juga sudah tahu. Artinya A pangkat 3 itu 4A kuadrat min A kuadrat. Sorry, min A. Bukan min A kuadrat. Ya. Karena A kalikan A ini A 4A kurangi I. Nah, 4A kurangi I itu kan ini. Nah, ini ada A kuadrat lagi, berarti ini 4A kurangi I. Kurangi A. Maka kita punya 16A min 4I min A atau sama dengan 15A min 4I. Ini bisa dipakai untuk menghitung A pangkat 3. Ya, kalau nggak percaya kita bisa hitung juga 11, 8, 4, 3 ini A pangkat 2 ya. Dikalikan A lagi. Rumitnya kalau matriks itu pangkat, kita harus mengalihkan ini berkali-kali. Ya. 11 kalikan 3 itu 33, tambah 8 itu 41. 11 kali 1 itu 11, tambah 4, 15. 8, 3 itu 24, tambah 5 itu 20. 8, 1 itu 8, 3, 1 itu 11. Kalau kita ngitungnya pakai rumus ini, kita sudah punya identitas untuk A3, yaitu 15 dikalikan 3121 kurangi ya 4i, saya langsung tulis ini, mestinya pada tahu semua. Ini jadi 45, 15, 30, 15 kurangi 4004. Loh, sama berarti ya, 41, 15, 30, dan 11. Ini jauh banget ini, tapi sama seperti yang tadi kita. Nah, itu cara kita memanfaatkan Cayley-Hamilton. Tiba-tiba kita punya rumus untuk pemangkatan yang lebih, ya nggak tahu ya lebih mudah atau enggak. Tapi secara komputasional atau kalau Anda memakai komputer nantinya, komputer lebih suka mencari identitas matriks tersebut terlebih dahulu, baru menghitung pangkatnya. Ini salah satu pemanfaatan polinomial karakteristik yang masih termasuk dalam permasalahan eigen yang kita bicarakan. Oke, mungkin sebelum kita lanjut, ada contoh lain misalnya. Kita punya matriks A352-4 seperti ini. Dengan teorema Cayley-Hamilton, bisa nggak menentukan formula dan mungkin juga menghitung ya. A pangkat 4 dan A pangkat min 1. Inverse juga bisa dicari. Ya, nanti kita coba cari. Oke, untuk menyelesaikan seperti ini, tentu saja yang harus kita cari adalah polinomial karakteristik. Ya, kalau bahasa Inggris karakteristiknya di depan.
Polinomial karakteristik dari ini sekali lagi adalah determinan dari lambda I min A. Yang ya nggak usah disamakan dengan nol dulu, nggak apa-apa, biar saya bisa horizontal. Maka kita punya lambda kosong kosong lambda kurangi 352 meter. Ini akan sama dengan determinan dari lambda min 3 min 5 min 2 lambda plus. Ya, ini sama dengan lambda min 3 lambda plus 4 min min 2 min. Ini nanti sama dengan 0. Kemudian kita punya lambda kuadrat min lambda plus lambda plus lambda min 3 kali 4 itu 12, terus ini 10 min 10 sama dengan 0, atau lambda kuadrat plus lambda min 12. Nah, kita punya polinomial karakteristik. Oke, nah berdasarkan teorema Cayley-Hamilton, maka ini berlaku juga untuk A. Artinya kita punya identity, ya, identitas matriks A itu adalah A kuadrat plus A min 22 sama dengan. Dari sini kita langsung tahu bahwa A kuadrat itu sama dengan min A plus 2. Oke. Ini satu. Setelah ini kita punya satu lagi identitas. Lalu identitas yang A pangkat 3 juga bisa dicari. A pangkat 3 itu A kalikan A pangkat 2. Atau A min A kuadrat. Sorry, ini I ya. Saya kelupaan. Ini ada I-nya. 22 I. Kalau ini 22, kalau dicari di Hamilton jadinya 22. A kuadrat plus 22. I kalikan A itu adalah sendiri. Oke. Nah, ini A kuadrat. Jadi ini minus dari minus A plus 22I. Plus 22A. Itu berarti sama dengan kita punya minus ketemu minus jadi plus. Jadi 23A minus 23. Ini adalah identitas untuk atau formula untuk A pangkat. Ini kita punya 2, habis itu terus ini A pangkat 4-nya. A pangkat 4 itu sama dengan A kalikan A pangkat 3. Gitu boleh. Karena A pangkat 3 kita sudah punya hasilnya. Berarti A kalikan 23 A min 22I itu sama dengan 23A kuadrat min 22A. Nah, ini 23A kuadrat itu sekali lagi kita punya min A plus 22I. Ya, A kuadrat ini adalah rumus yang kita punya ini. Nah, min 22A. Ini sama dengan min 23A 500,26 ya. I mohon dicek hitungannya, jangan-jangan salah. Maka untuk A pangkat 4 kita punya min 45A plus 50. Kan di sini ada pertanyaan terlebih dahulu. Izin Pak, tadi ketika A dikali dengan 22I, kenapa bisa jadi 22 apa? Apa Pak? Gimana Pak?
Itu Pak, ketika A dikali dengan min 22i, eh, I-nya tuh jadi A ya Pak ya? It's not ininya. Iya A betul Pak. kalikan 22i jadi min 22a. Ya sebetulnya min 22i A gitu ya. Tapi kan identitas ini boleh kita hilangkan. Oke, ya. Baik Pak, makasih Pak. Kayak angka satu gitu. Oke, mungkin sebelum kita lanjut, kita buktikan terlebih dahulu. Ini saya share-nya diulangin dulu. Saya ganti untuk share-nya share screen biar MATLAB-nya bisa kelihatan. Screen. Oke, ini kelihatan ya. Ini saya sengaja pakai MATLAB karena pakai MATLAB menghitung apa? Menghitung matriks lebih keras. Jadi misalnya saya masukkan matriks saya, A-nya adalah 352 min 4. Ya. Maka menurut hitungan saya, A kuadrat, kita coba A kuadrat dulu. Maaf, A kuadrat itu sama dengan min A plus 22i. Ya. Jadinya saya langsung min A plus 22. Oh, bentar. I-nya saya buat dulu. I sama dengan buat matriks identitas kalau di MATLAB pakai I 2 kali 2 jadi 1 kali 2 ya. Kemudian A kuadrat itu adalah min AA plus 22 kalikan ini. Kebiasaan saya aja variabel biasanya nggak satu terus ya. Oke, jadi ini mestinya adalah AA kuadrat. Nah, kalau di MATLAB kita bisa AA kali AA juga sama ya. Tuh, hasilnya sama ya. Atau kalau di MATLAB sih pakai kuadrat mestinya juga bisa. Hasilnya tetap. Demikian juga dengan A pangkat 4. A pangkat 4 tadi kita hitung adalah min 45 kalikan A plus 506 kalikan I. Dari AA. Ini harusnya A pangkat 4. Hasilnya seperti itu. Mudah-mudahan benar. Kalau AA kalikan AA kalikan A kalikan A, ya sama ya. 225. Atau AA pangkat sama. Jadi kita punya rumus yang khusus untuk matriks kita untuk menghitung A pangkat 4. Oke, nah, itu pertanyaan. Nah, ini tadi saya urut ya. A pangkat 2, habis itu A pangkat 3, habis itu A pangkat 4. Tapi sebetulnya dari awal juga kita bisa A pangkat 4 adalah A kuadrat dikuadratkan. Jadi A kuadrat kalikan A kuadrat. Maka kita punya min A plus 221 I min A plus 22 I. Ini juga boleh dilakukan. Nanti jadinya adalah A kuadrat terus 22 kuadrat itu berapa? 4, 4, 4, 4, 4 ya. 2 susunnya plus 4, 8, 4 I. 2 kemudian 4, 4. Nah, kita punya seperti ini. Tapi ini masih A kuadrat. Sekali lagi kita masukkan A kuadratnya. Min A plus 22I plus 44A plus 484I. Itu berarti kita punya min, sorry, ini min ya, bukan plus. Maka min 45A benar. Terus 484 tambah 22 itu tambah 22 504. Jadi hasilnya tetap sama. Jadi nggak perlu urut
sebetulnya ya. Jadi A pangkat 3 tidak perlu dihitung dulu juga. Sip. Nah, ada satu lagi tantangannya adalah menemukan inverse, karena Cayley Hamilton juga bisa digunakan untuk menunjukkan inverse suatu matriks tanpa kalian ya. Kalau 2 kali 2 bisa tambah perkalian, tapi kalau dicoba nanti 3 kali 3 pasti ada perkaliannya. Jadi untuk sementara kita coba yang 2 kali 2. Ini saya hapus dulu aja. Yang mana ya? Hapusnya. Sopan tulis. Oke, kurang lebih kayak sini. Ya, enggak. Oke, kita tadi punya identitas kita. Saya tuliskan kembali. Identitas matriks A adalah A kuadrat plus A min 22 I sama dengan 0. Sekarang A min 1. Kalau kita punya inverse gini, yang di sini nggak ada inverse, ya, yang kita isolasi atau yang kita sendirikan itu justru I-nya ya. Jadi saya tulis ulang identitas saya sebagai 22I itu sama dengan A kuadrat plus 7 ya. Kemudian 22I itu berarti I itu sama dengan 1/22 A kuadrat plus. Nah, karena ini identitas, mau saya kalikan apapun kan boleh ya. Saya kalikan aja A maka min 1 inversnya. Yang berarti yang sebelah sana juga harus dikalikan A min 1 A kuadrat plus. Selama urutannya sama, ya, order pengaliannya sama, kita bisa distribusikan ini. Ini kok tulisan saya miring. Maka A min 1 itu sama dengan 1/22 A min 1 A2 itu A min 1 dengan A itu identitas. Jadi inverse kita adalah ini. Ini adalah rumus inverse. Kok jadi gampang ya? A min 1 inverse jadinya 1/22 A plus I. Ya kalau 2 kali 2 ngitung inverse-nya juga gampang sih, tinggal dibulak-balik gitu ya. Tapi di sini kita menemukan cara untuk inversing dengan teorema Cayley-Hamilton. Dicoba pakai MATLAB lagi. Kalau pakai MATLAB lagi, tadi AA masih ada yang AA. Kalau di MATLAB bisa pakai INV untuk menentukan inverse. Itu seperti itu. Atau kita A plus AA plus II dibagi 22. Hasilnya sama atau enggak? Ternyata sama ya. Jadi mau pakai inverse yang dari identitas atau inverse yang S itu bisa. Oke, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu tentang Cayley-Hamilton theorem ini. Nggak ada. Mungkin ada satu contoh lagi yang sebetulnya ingin saya tekankan, bahwa itu tadi ya seolah kita bisa menghindari pemangkatan karena kita pakai apa istilahnya? Kita pakai matriks yang 2 kali 2. Tapi nanti kalau kita memanfaatkan Cayley Hamilton untuk matriks yang lebih besar yang 3 kali 3, itu mungkin tidak akan keluar hal yang serupa ya untuk ininya. Untuk formula-formulanya. Ya, sebagai contoh mungkin saya akan kasih contoh, tapi contohnya ada di kertas. Jadi saya tuliskan di. Sedikit Pak, Ya, silakan.
Pak, tadi yang itu kan, yang identitas itu jadi A inverse itu berarti sebenarnya boleh diganti yang lain juga, Pak. Ya, itu cuma pengalian aja. Untuk Jadi hilangkan ini, Pak ya. sebetulnya Untuk kan ini hilangkan kuadratnya, Pak ya. ini ini kan bisa dibolak-balik jadi ini, paham ya? Habis Ya, itu terus ya saya kalikan aja I dengan identitas, harusnya ada I-nya kan, tapi kan I kan bisa hilang ya. A min 1 I itu saya jadikan, tapi kalau saya kalikan sebelah kiri dengan A min 1 atau inversnya, di sini juga harus saya kalikan dengan inversnya. Cuman inverse yang sebelah sini bisa hilang karena di sini ada A kuadrat sama. Gitu. baik, Pak. Mungkin kalau kita pakai contoh satu lagi, enaknya white atau black. White juga nggak apa-apa. Black. Oke, misalnya kita punya matriks yang berbeda, ya 3 kali 3 kita coba ya, yaitu A itu sama dengan 1129920 dan 503. Ya, ini adalah matriks 3 kali 3. Nah, kemudian kita coba tentukan inverse saja ya. Inverse A min 1 tapi dengan Cayley Hamilton. Ya, dengan Cayley Hamilton theorem. Nah, kalau disuruhnya seperti itu ya yang pertama kita cari identitas matriks A dulu atau uh, polinomial karakteristik dari matriks A, yaitu lagi-lagi kita pakai rumus determinan dari lambda I. Min A itu harus sama dengan, ya nggak usah ditulis, mestinya sudah pada bisa sekarang ya, lambda min 1 min 1 min 2 min 9 lambda min 2 0 min 5 0 lambda min 3. Tapi perhatikan waktu kita menghitung determinan 3 kali 3, kita biasanya memang harus pakai kofaktor ya. Faktornya mau mulai dari mana itu sebetulnya terserah. Tapi kalau ada nolnya mungkin akan lebih menyenangkan gitu ya. Jadi saya akan pilih row yang ini untuk menghitung kofaktor karena ada nolnya. Maka saya punya min 5, lalu saya kalikan determinan yang bukan kolom, bukan garisnya, yaitu min 1 atau minornya ya, min 2, lambda min 2, 0. Lalu ini plus ya, plus min 5, lalu min 0, kalikan sesuatu tapi enggak perlu saya tulis, atau kalikan 0, kemudian plus lambda min 3, dikalikan dengan lambda min 1, min 1, min 9, lambda min. Oke, yang ini bisa langsung dicoret. Ini hilang, min 1 kalikan 0, kurangi atau tambah, jadi ini min 5, 2 lambda min 2, min 4, 2 lambda min 4, kemudian yang ini plus lambda min 3, dikali lambda min 1, dikali lambda min 2, plus lambda min 3, dikurangi 13. Kurangi min 9 sama min 1. Ya, ini plus min ini dikalikan lambda min. Nah, silakan dihitung, mestinya nanti hasilnya apa? Lambda pangkat 3 min min 6 lambda kuadrat min 8 lambda min 41 sama dengan.
sorry, ini plus mesti. Plus 41. Oke, ini adalah polinomial karakteristik. Kadang-kadang kalau di sistem kendali ini dipakai lambda. Delta, sorry. Lambangnya delta. Polinomial karakteristik yang menurut Cayley-Hamilton theorem, ini akan berlaku. A matriks ya, lambdanya digantikan matriks 6 lambda A kuadrat min 8A min 41I sama dengan. Oke, itu yang pertama kita dapat. Selanjutnya kita mencoba menghitung A-1. Pakai persamaan karakteristik itu, tapi kita isolasi lagi 41 ini. Maka kita punya 41I adalah A pangkat 3 min 6A kuadrat min 8. Atau I itu sama dengan 1/41 A pangkat 3 min 6A kuadrat min 8. Jadi kalau kita kalikan sisi kiri dan sisi kanan dengan A-1, I-nya bisa diomit, bisa dihilangkan. Kita akan punya A-1, A3 min 6A kuadrat min 8A. Ini min ini mengurangi semua pangkat yang ada di sini, maka A-1 kita atau inverse dari A kita adalah A kuadrat min 6A min 8I. Ini adalah rumus dari A-1 kita untuk matriks 3 kali. Oke, nanti kita akan buktikan, tapi saya pengen ngeliatin dulu. Kalau kita punya 3 pangkat 3, maka matriks kita itu isinya A pangkat 3. Untuk A pangkat 3 kita jadi bisa hitung ya. A pangkat 3 itu jadinya A 6A kuadrat plus 8A. Ini plus jangan salah tadi. Pakai min ini ya. Oh, saya salah. Ya, saya harus diulang tadi. Tanda-tanya. Kalau hitungnya min, ini tadi saya salah ini plus, maka ininya adalah min. A pangkat 3 plus 6A plus 8A min plus 6 plus 8 ini min plus cari lihat pecahan duitnya. Nah, waktu kita bolak-balik pangkatnya jadi A pangkat min 3, maka kita akan mendapatkan 6A, 8A, min 41 I. Ya. Ini benar ya. Cuman beda sama yang tadi, di sini kita punyanya A pangkat 2 tetap harus dihitung untuk menentukan A pangkat 3. Jadi kita terjebak di kalau 2 kali 2 tadi, yang contoh sebelumnya 2 kali 2, maka perhitungan kita tidak melibatkan perkalian matriks karena pangkat terbesarnya di persamaan ini selalu apa? A saja. Tapi kalau A pangkat 3, pangkat terkecilnya jadi A pangkat 2. Yang akhirnya A pangkat 2 ini tetap harus dihitung. Nah, yang jadi masalah gimana cara menghitung A pangkat 2? Ya, bisa perkalian langsung, tapi kita juga punya A pangkat 3, A min 1 yang ada semuanya. Ya. Cuman lagi-lagi di sini dan di sini ada A pangkat 2. Jadi A pangkat 2 tetap harus di. Oke. Nah, nanti pertanyaan sama kita masih harus membolak-balikkan identitas A ini, misalnya A pangkatnya itu 4. A pangkat 4 kita nggak punya A, tapi kita punya rumus A kalikan A pangkat 3. A pangkat 3 ini sudah ada.
Akhirnya akan menjadi 6A kuadrat A pangkat 3 plus 8A kuadrat min 41. Dengan A pangkat 3 sendiri adalah 6A kuadrat 6A kuadrat plus 8A min 41 I plus 8A kuadrat min 41. Kita punya 36 tambah 8 itu 44A kuadrat. Lalu 6 kalikan 8 itu 48 kurangi 41 itu 7. Lalu 6 kalikan 41 246. Nah, ini cara menghitungnya. Tapi sekali lagi yang tadi saya bilang, kalau kita 3 kali 3, maka A pangkat 2-nya jadi harus selalu dihitung. Atau order yang paling besarnya selalu pangkat 2, bukan yang pangkat 1. Seperti demikian juga kalau mau hitung inverse. Cuman ya, kalau nanti punya, ya mungkin mengurangi ya. Kalau pangkat 4, berarti nanti ada A pangkat 3-nya. Untuk menghitung sesuatu yang lebih tinggi. Nah, itu harus pada akhirnya kemudahannya bisa hilang dengan dimensionalisasi yang semakin tinggi. Oke, nah sekarang sebelum kita lanjut, kita buktikan aja dulu ya pakai MATLAB lagi. Nah, sekarang A-nya adalah A pangkat 3. Nah, saya kasih nama A3 gitu ya. So, sales itu. Ya, baik. Lalu tadi kita masuk pangkat 2. Jadi A3 kita adalah 1120503. Ini A3, lalu kita punya I3 kita untuk identitas yang perlu itu adalah I3. Sekarang kita buktikan dulu inverse dari A3 itu sama dengan sekian. Lagi ya 3 kali 3. Tapi kita tadi juga sudah punya suatu rumus untuk menghitung inverse, yaitu yang ini. Ya. Min ya. Min A3 pangkat 2 plus 6 kalikan A3 plus 8 kalikan I3. Nah, habis itu dibagi 41. Nah, A3 pangkat 2 min A3 pangkat 2. Hasilnya sama ya, jadi inverse. Ya, silakan dicoba yang lagi, tapi ini pemanfaatan Kelly Hamilton. Oke, ini yang saya bilang kita bisa menghitung inverse lebih mudah memang, karena jadi ada rumus khususnya untuk setiap matriks yang kita punya. Tapi dengan meningkatnya dimensi, ya pangkat 3 itu sudah butuh 3 kali 3 itu sudah butuh pangkat 2. Nanti 4 kali 4 kita butuh pangkat 3 dan seterusnya. Pada akhirnya tidak semudah itu dan seringkali nanti kalau 2 kali 2 pakai ini lebih gampang daripada pakai arrow misalnya, daripada pakai elementary row operation. Tapi pada dimensi tertentu elementary row operation akan jadi lebih mudah daripada ini untuk mencari inverse. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan di sini sebelum saya hapus? Oke, nanti silakan aja dicari-cari. Saya rasa kalau contoh soal di internet juga banyak, tapi mungkin malam ini saya akan bikin EduNext-nya biar ada contoh-contoh soal yang bisa dicoba-coba sebelum ujian minggu depan.
Ini jadi out. Ya. Ya, itu adalah Cayley-Hamilton theorem. Kemudian pemanfaatan Euler, kok Euler, apa, eigen value, eigen yang setelah diagonalisasi yang kemarin. Kemarin ke diagonalisasi ya. Ya, ada juga. Oke. Nah, kita lanjut ke bagian terakhir dari pembahasan kita tentang aljabar linier, yaitu mengenai apa namanya ini, mengenai kuadratik ya sebetulnya, bukan yang ini. Yang intinya adalah quadratic function ini. Ternyata apa kuadratik vektor yang kuadratik itu juga bisa diwakili dengan suatu matriks. Tapi sebelumnya kita harus mengerti dua hal ini, apa yang disebut dengan matriks simetrik dan apa yang disebut dengan matriks skew simetrik. Matriks simetrik dan matriks skew. Ini dua istilah yang berlaku untuk matriks persegi atau matriks square ya. Row sama kolomnya. Apa itu matriks simetrik? Matriks simetrik adalah matriks yang kalau ditranspos itu jadi matriks itu sendiri. Ya. Transpos itu menukar antara kolom sama baris. Ya. Artinya yang tadinya jadi baris, yang tadinya baris akan jadi kolom. Yang tadinya kolom akan jadi baris. Jadi kalau kita transpos dia sama, artinya semua angka yang ada di atas diagonal dan semua angka yang ada di bawah diagonal itu saling saling tercermin ya, tercermin dari diagonal. Jadi misalnya kita punya 5, 3, 2 kali 2 ini, maka sini kalau sini min 1, sini juga harus min 1, itu simetrik. Nah, kalau kita punya lebih gede matriksnya 1, 3, 5, 4, 2, min 1. Dan ini di diagonal utamanya tetap harus sama. Ini kan 2 sama 2, min 1 sama min 1, lalu 4 sama. Ini namanya matriks. Artinya kalau kita transpos akan menghasilkan matriks itu. Lalu ada yang disebut dengan skew simetrik. Skew simetrik itu kalau ditranspos hasilnya adalah negatif dari A. Bukan A tapi negatif. Artinya segitiga atas dan segitiga bawah ini saling berlawanan atau saling ngikut satu sama lain. Itu yang disebut dengan skew simetrik. Jadi kalau yang tadi contohnya 53, ini min 1, di sini 1. Dan diagonalnya pasti 0. Ya, jadi saya nggak bisa pakai contoh yang sebelumnya. Karena kalau diagonalnya 0, kita nggak bisa dapat min. Kalau nggak diagonalnya nggak 0, kita nggak bisa dapat min. Ya, ini kalau kita transpos, kalau ini adalah B misalnya, maka B transpos itu sama dengan diagonalnya tetap 0, 0 dan ini 1, 1. Jadi skew simetrik diagonal harus selalu 0. Tapi di atas dan bawahnya harus saling berlawan. Lalu ada satu lagi yang mungkin tidak terlalu belum terpakai di sini adalah tentang ortogonal ya. Matriks ortogonal itu kalau kita transpos akan menghasilkan inversnya, atau kalau kita invers akan menghasilkan transposnya. Kemarin kita sudah coba itu di ortonormal ya, dengan eigenvektor yang magnitudenya kita jadikan satu semua, kita bisa dapat matriks ortonormal. Yang kalau di inverse itu hasilnya transposnya, atau transpos sama dengan inverse. Nah, ini simetrik dan skew simetrik matriks. Kepakainya untuk apa? Sebelum belum ya. Nah, misalnya kita ini adalah contohnya matriks simetrik adalah seperti ini.
dan matriks skew simetrik adalah seperti ini. Matriks ortogonal contohnya di sini biasanya salah satu cirinya ya kita bisa langsung lihat ininya juga ya, atau ya cirinya itu inversi itu. Cuman di sini belum kita. Nah, kita selalu bisa mendapatkan simetrik. Ya, matriks simetrik, matriks apa saja, matriks arbitrary yang kita punya, itu ternyata selalu bisa dipisahkan berdasarkan penjumlahan dari symmetric matrix dan skew symmetric matrix. Sebagai contoh, matriks A ini ada 952, 23, 8, 5, 3. Yang artinya kita bisa memecah A itu menjadi penjumlahan antara yang simetrik dengan yang skew simetrik. Cara mendapatkannya ya cukup mudah sebetulnya ya. Karena simetrik matriks dari A itu ya rata-rata, gampangnya adalah rata-rata dari penjumlahan sisi-sisi atau elemen-elemen yang saling berseberangan seperti ini, rata-ratanya seperti ya. Jadi kalau kita punya matriks A seperti yang di bawah ini 952, 23, 8, 5, 4, 3 yang sudah jelas tidak simetrik karena kalau kita lihat atas dan bawah diagonalnya itu tidak saling bersesuaian, kita bisa bikin ini simetrik atau kita bisa keluarkan penjumlahan simetriknya dari sini ya. 5 ditambah 2 itu 7. Maka kita ganti 7 itu setengahnya 3,5 dan 3,5. 2 ditambah 5 itu juga 7. Maka kita ganti elemennya ini 3,5, 3,5, 7 bagi 2. Lalu min 8 sama 4 itu adalah min 4. Maka min 2, min diagonal tetap sama. Ini R dari matriks simetrik itu. Lalu sisanya itu pasti matriks yang skew simetrik dengan diagonalnya 0. Nah, kita harus tambahkan biasa di A. Lalu yang kiri kanan ini sisanya 1 ditambah, ya 3,5 ditambah, satunya dikurangi. Jadi pasti skew simetrik. Nanti kalau dicoba ini ditambahkan akan menghasilkan matriks. Ya, ini cara coret-coret ya. Tapi kalau cara resminya untuk membentuk kalau A itu sama dengan R tambah S, dengan R itu simetrik, skew simetrik, maka R itu pasti menurutin A plus A transpose. Dan S yang skew simetrik, ini A min A transpose. Bisa dihitung dari sini. Seperti itu. Nah, keuntungannya apa? Kenapa kita harus memisahkan A seperti ini? Keuntungannya ada dua sebetulnya ya. Di sini kita bisa pecah ada simetrik dan geosimetrik. Nanti setelah ini kita ngobrol tentang kuadratik, kita bisa mengubah persamaan kuadratik dengan matriks yang selalu simetrik. Nah, simetrik itu ada keuntungannya tapi ya, khusus untuk simetrik dan skew simetrik itu terkait eigenvalue. Ini sebabnya kita memasukkan ini di pembahasan eigenvalue dan vektor. Ya. Eigenvalue dari matriks yang simetrik itu selalu real. Ya. Atau kita bisa bilang polinomialnya itu tidak bisa, root dari polinomialnya atau eigenvalue-nya tidak mungkin kompleks. Pasti akan real. Dan skew simetrik yang dihasilkan itu selalu eigenvalue-nya itu kalau tidak pure imaginary atau kompleks atau iya atau no. Nah, seperti yang dulu pernah kita ceritakan eigenvalue misalnya seperti ini ya, ini imaginary term. 4 kita tahu rumusnya adalah B plus minus angka 4 B kuadrat min 4 AC per negatif 2. Kalau B kuadrat min 4 AC-nya negatif, maka kita tidak bisa menemukan hasil yang real. Kita harus menggunakan kompleks. Jadi kalau 3 kuadrat 9 ini saya jadikan 10, maka pasti
hasilnya adalah kita yang dalam sini punya 9 kurangi 40. Nah, jadi ada akar dari min 31. Nah, akar dari min 31 ini 31 akar 31i. Nah, ini bilangan kompleks nanti. Ya. Kalau kita pisahkan matriks A dengan simetrik dan skew simetrik, maka yang simetrik itu pasti hasilnya adalah eigenvalue yang real, dan skew simetrik eigenvalue yang imajiner. Itu salah satu cara. Nah, simetrik matriks itu juga ada hubungannya sama eigenvektor ya. Jadi simetrik matriks selalu mempunyai basis ortonormal eigenvektor dan untuk ya tergantung pangkatnya seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita sekarang memanfaatkan pengetahuan kita tentang simetrik, tentang eigenvalue dari simetrik, dan seterusnya itu dari quadratic function. Mungkin agak terpisah-pisah, tapi nantinya bergabung menjadi satu. Ya. Oke, kita kembali dulu ke linear transformation, yaitu dari satu domain menuju kodomain. Ini satu titik ini diwakili beberapa set angka. Selama ini kita selalu transformasinya yang linear. Ya. Nah, tapi ternyata banyak masalah-masalah di engineering yang juga membutuhkan bukan cuman transformasi seperti ini, tapi ada kuadratiknya. Kita pengen, walaupun di sini X1, X2, X3, di sebelah sini pengennya ada hasil dari X1 kuadrat, X2 kuadrat, bahkan kadang coupling ini juga diperlukan X1 dan X2 dan X3. Di sini kita butuh persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik itu bentuknya seperti ini kurang lebih ya. Kalau kita punya X1, X2 sampai Xn, vektor yang ingin kita transformasikan, maka di sini jadi ada X1 kuadrat, X1 X2, X1 X3, X1 sampai X1 kali Xn. Lalu di sini ada X2 X1, X2 kuadrat, dan terusnya X2 kalikan Xn sampai Xn kuadrat. Ini adalah general form dari quadratic function yang kita maksud di sini. Untuk quadratic function untuk suatu vektor seperti itu. Nah, bagaimana cara membentuk ini? Ternyata bisa pakai matriks, tapi bukan pengalian seperti A kalikan X. Tapi pengaliannya adalah di sandwich X transpose kalikan A kalikan X, kita akan mendapatkan persamaan kuadrat. Jadi kemarin kita sudah ngobrol tentang AX sama dengan B, kemudian kita ngobrol tentang B sama dengan V. Sekarang bentuk lain adalah XDAX sama dengan sesuatu Q. Ini sesuatu yang mungkin akan ketemu juga di itu ya. Ini mungkin sudah pernah melihat bersama. Seperti itu. Nah, quadratic function ini jadi bisa kita ketik. Ada dua balikan ya. Jadi ini contohnya aja. Maksudnya sandwich equation seperti apa? X transpose AX itu maksudnya X yang ini contoh untuk 2 kali 2, X-nya kita X yang di sini kita transpose, jadi hasilnya horizontal seperti ini, tapi X yang di sini tetap seperti biasa. Ini kalau kita kalikan dulu, yang ini dulu, kalau contoh di sini, 4003 kalau kita kalikan adalah 4x1, 3x2, dikalikan seperti ini, hasilnya adalah seperti 4x1 kuadrat plus 3x2. Kalau kita punya matris yang lain, akan menghasilkan suatu persamaan yang lain juga. Di sini ada 3 min 2 min 27, 3 min 2 min 27 ya. Kemudian kita kalikan ini dulu, habis itu baru kalikan ini, kita dapat seperti ini. X1, 3x1 kuadrat, min 2 x1 x2, min 2 x2 x1, plus 7x2.
ini sama ini sama variabelnya ya X1, X2, jadi min 4, X1, X2. Nah ini atau sebaliknya ya, kita punya persamaan seperti ini dari model matematika kita bisa ubah bentuk ini jadi format matriks. Kenapa dijadikan format matriks? Dari kemarin kita belajar manipulasi matriksnya. Kalau sudah dijadikan format matriks, kita jadi bisa memanipulasinya lebih banyak cara sekaligus X1 dan X. Nah, apa yang bisa dilihat dari sini? Ternyata kalau matriks kita diagonal, kita bisa lihat di sini tidak ada faktor yang coupling. Ya. Coupling itu maksudnya X1 tidak pernah ketemu X2. Couplingnya jadi nggak ada. Kalau matriksnya diagonal. Sedangkan kalau matriksnya seperti ini, bukan matriks diagonal, semua elemennya ada, maka kita akan mendapatkan persamaannya. Satu ya untuk quadratic function. Nah, ada hal lain dalam quadratic function ini. Ternyata kalau kita punya matriks A seperti ini, lalu kita juga punya matriks C seperti ini yang tidak sama ya, ini 3, 4, 6, 2, ini 3, 5, 5, 2. Ternyata di akhir akan menghasilkan persamaan kuadratik yang sama. Ya, sama-sama 3x1 kuadrat plus 10x1 x2 plus 2x2 kuadrat. Itu sama. Yang berarti satu persamaan kuadratik yang kita punya terhadap x1 dan x2, terhadap vektor x1 dan x2, bisa diwakili matriks yang berbeda. Yang ini yang mungkin berbeda sama persamaan linear ya. A sama C bisa menghasilkan dua persamaan yang sama. Ya, bisa menghasilkan persamaan yang sama ya. Persamaan yang sama bisa diwakili secara matriks itu dengan dua matriks yang berbeda. Cuman ada bedanya ya, matriks A sama C. Matriks C itu simetrik. Sedangkan matriks A tidak. Nah, artinya matriks A itu belum tentu bisa dijamin tadi pengetahuan kita tentang simetrik ya. Matriks A belum tentu bisa dijamin eigenvector, eigenvalue-nya itu dan eigenvektornya itu real. Atau sederhananya bisa dibilang eigenvalue-nya itu ada atau tidak real. Sedangkan yang di bawah yang pakai matriks C itu bisa dijamin eigenvalue-nya akan selalu real. Atau kita selalu bisa menemukan eigenvalue-nya karena dia simetrik. Nah, dari sini kalau 2 kali 2 langsung kelihatan ya, gimana caranya. Kalau kita sudah memodelkan model kita di engineering itu hasilnya seperti ini ya, memodelkan suatu sistem 3x1 kuadrat plus 10x1 x2 plus 2x2 kuadrat. Maka sebetulnya kalau cuma 2 kali 2 cukup mudah, ini pasti merupakan penjumlahan dari elemen yang off diagonalnya. Jadi kalau pengen simetrik, tinggal ini 5 sama 5 aja. Karena 10 kali 2 itu 5 sama 5. Sedangkan yang nempel sama kuadratik itu selalu diagonalnya. Yang nempel sama. Jadi itu pengetahuan kita ya. Ternyata satu, kalau matriks kita itu diagonal, kalau kita mewakili persamaan, kalau matriks kita itu diagonal, dia mewakili persamaan yang tidak ada couplingnya. Atau sebaliknya ya, persamaan kuadratik yang tidak ada couplingnya akan diwakili oleh matriks yang diagonal. Akan direpresentasikan dengan XTX dengan matriks yang diagonal. Itu satu. Kemudian kalau matriks kita, bukan kalau ya, di sini kita bisa mewakili satu persamaan kuadratik yang sama dengan matriks yang berbeda-beda. Meskipun kita biasanya akan selalu mencari yang simetrik untuk kuadratik ini dengan alasan eigenvalue-nya itu real. Eigenvalue-nya nanti dipakai untuk menganalisis hal.
Nah, kalau kita bisa memastikan eigenvalue kita ada, maka hal seperti ini bisa terjadi. Ya, pertama ini adalah suatu persamaan kuadratik. Xt ax itu kuadratik. Misalnya a ini ada punya eigenvalue dan eigenvector dalam hal ini yang real, maka selanjutnya yang di bawah ini bisa dihitung, yaitu x itu kita anggap sama dengan py, dengan p itu matriks eigenvector. Jadi kalau 2 kali 2 berarti eigenvector pertama, eigenvector kedua. Kalau x sama dengan py, maka waktu kita punya sandwich xt ax seperti ini, kita ganti xt-nya dengan py, terus a py lagi. Produk dari transpose itu transpose dari masing-masing elemennya, tapi urutannya diubah. YT, PT, A, PY. Artinya kita jadi punya di tengah-tengah ini PTAP. Yang kita sudah tahu dari diagonalisasi minggu kemarin, bahwa P D PT itu sama dengan A, maka D itu sama dengan PTAP. Matriks diagonal kita yang isinya eigenvalue bisa menggantikan PTAP ini. Kita jadi punya XTAX yang sama dengan YTDY. Ini akan serupa ya, dengan tentu aja kita masih punya X sama dengan PY, jadi ada dua persamaan. Cuman ini matriks diagonal. Ya. Kalau ini diagonal, maka kita punya persamaan yang tidak terkopling ya di sini. Sedangkan yang ini mungkin asalnya ada terkopling. Artinya dengan menggunakan eigenvalue eigenvector kita jadi bisa memisahkan variabel-variabelnya menjadi bentuk yang tidak terkopling. Tidak ada cross product dari variabel-variabel kita dengan menggunakan Y yang hasilnya sama. Oke, yang ini sedikit sulit dicerna, cukup paham kalau sulit dicerna. Mungkin langsung aja contoh. Nah, Oke, sebagai contoh di sini kita punya A. A ini adalah 1 min 4 min 4, 5 yang mewakili persamaan kuadratik seperti ini. X1 kuadrat min 8X1, X2 min 5X2. Ini ada couplingnya karena X1 dan X2-nya saling. Tapi di sini kita sudah bisa lihat ini matriks simetrik. Artinya eigenvalue dan eigenvektornya bisa saya cari. Nah, mungkin di sini nggak saya tuliskan cara mencarinya. Ketemunya adalah eigenvector value pertama adalah 3, eigenvalue kedua adalah min 7, dengan normalized eigenvectornya adalah 2 per akar 5, min 1 per akar 5, dan 1 per akar 5, 2 per akar 5. Artinya P bisa dibuat dari vektor-vektornya ya. Ini vektor 1, vektor 2 adalah P, dan kita tahu bahwa X sama dengan PY, lalu D yaitu PTAP. Ini kok simetrik? PTAP itu jika eigen normalize ya, normalize eigen vektor. Maka inversnya adalah transposnya kita masukkan eigenvalue yang sudah didapatkan 3 min 7. Nah, artinya kita punya persamaan yang baru nih. Kalau tadi persamaan yang lama adalah seperti ini, dengan kita punya suatu coupling antara X1 dan X2, persamaan baru kita yang YTDY ini adalah persamaan tanpa suku-suku yang coupling, suku-suku yang cross coupling.
adanya 3Y1 kuadrat min 7Y2 kuadrat. Nah, ini adalah persamaan yang sama, cuman bedanya di sini X, di sini Y. Kalau kita definisikan variabel kita di Y, maka kita tidak mencampur antara Y1 dan Y2. Antara Y1 dan Nah, keuntungannya banyak di sini ya. Ini namanya transformasi. Nanti kalau di pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan seperti ini, mungkin contohnya seperti orbit. Kan saya orang aerospace jadi tahu. Terkadang dari hasil pengukuran kita akan mendapatkan kalau kita kekeh di koordinatnya ini, persamaan kita akan menjadi ada couplingnya karena ternyata sesuatu yang kita ikuti, suatu dinamika yang kita ikuti itu bentuknya elliptical, tapi ellipticalnya agak miring seperti ini. Nah, alhasil di sini rumusnya akan ada gabungan antara X1 dan X2, ada coupling. Tapi kita tahu kalau elips kita itu ada di sumbu yang benar, mestinya tidak ada coupling, cuma ada Y1 kuadrat dan Y2 kuadrat. Sebagaimana rumus dari elliptical biasa. Nah, yang kita lakukan di sini sebetulnya mengubah. Daripada kita ngitung seperti ini, kita ngitungnya seperti ini aja. Dengan kata lain, ada Y1 kuadrat, Y2 kuadrat yang nanti bisa di inverse atau dihitung dengan lebih baik. Jadi analisis kita lakukan di sini, begitu terakhir kita mau mencari apa itu X1 dan X2, itu ditransformasikan balik ke sini. Nah, ini hal yang biasa dilakukan di dunia engineering. Jadi aksesnya kita buat dengan benar. Dan itu memanfaatkan eigenvalue, eigenvector yang kita sudah hitung. Dan hasilnya mestinya sama. Sebagai contoh seperti ini. Ini contoh diminta menghitung X-nya 2 min 2. Hitung dengan cara apa ini? 2 min 2 dihitung dengan cara yang X dan dihitung dengan cara yang Y. Value-nya X sama dengan 2. Kalau dihitung menggunakan X, hasilnya ya 2 kuadrat min 8 kalikan 2 kalikan min 2 kalikan min 5 min 2 kuadrat yang hasilnya 16. Kalau kita disuruh menunjukkan perhitungan dengan yang uncoupling seperti ini, ya ini pakainya Y. Jadi ubah dulu X-nya terjadi Y. Karena X itu sama dengan PY, maka Y itu sama dengan inverse PX. Tapi karena ini normal, ortonormal, kita pakai transposnya, kita punya Y sama dengan seperti 6 per akar 5 min 2 per akar 5. Dan selanjutnya kita tinggal hitung Y1 kuadrat, Y2 kuadrat, akhirnya dapatnya situ. Dapat. Nah, itu seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu. Oke, contoh lain adalah seperti ini. Kita ulangi lagi ceritanya yang tadi. Kita punya suatu fungsi kuadratik. A-nya itu 8, 2, min 6, 5. Disuruh menuliskan kuadratik fungsinya. Kuadratik fungsinya ini silahkan dijabarkan aja. Kalau sebetulnya karena ini 2 kali 2, kita punya X1, X2, lalu 8, min 6, 25, X1, X2. Atau kita hitung satu-satu, saya kasih contoh untuk menghitung satu-satu di sini. 8X1 kurangi 6X2, 2X1 kurang tambah 5X2. Nah, ya. Habis itu dikalikan X1 dan X2, kita punya 8X1 kuadrat min 6X1, 2X1 plus 2X1
Tuh, X2 plus 5X2 kuadrat. Ini sebetulnya sama, cuman berbalik aja. Kita punya 8X1 kuadrat min 4X1 X2 plus 5X. Ini adalah persamaan yang diwakili oleh matriks A. 8X1 dengan ada faktor coupling. Di sini diminta tentukan faktor yang tidak coupling, apa persamaan yang setara atau yang similar atau yang ekivalen tetapi tidak coupling. Nah, tadi kita harus membentuk yang tidak coupling itu seperti ini. Ya, dengan pengetahuan kita bahwa kalau matriksnya itu diagonal, pasti tidak akan coupling. Dan untuk membuat matriks diagonal, ya pakai diagonalisasi dari A ya, atau PTAP. Seperti ini Anda akan mendapatkan matriks diagonal. Matriks diagonal tidak perlu dihitung dengan ini ya. Dihitungnya kita tahu matriks diagonal D itu eigenvalue-nya di sini. Artinya yang kita butuhkan adalah mencari eigenvalue dan juga mencari P-nya, yaitu eigenvektor yang maka selanjutnya tugas kita adalah membuat eigenvalue dari ini. Kita coba hitung 8 min 6, 25. Hitung di mana? Sini, di sini. Itu laki-laki lambda A, determinan ini sama dengan 0. Maka kita punya lambda min 8, 6, min 2, lambda plus lambda min 5. Sini kita punya lambda min 8, lambda min 5, kurangi min 2 kalikan 6, 0, lambda kuadrat, min 13 lambda, plus 40, plus 12 sama 0, lambda kuadrat min 13 lambda, plus 50. Ini tidak bisa di sana. 52 bisa ya. Kita harus pakai P plus minus akar P kuadrat C per negatif 2A min 13 plus minus 13 kuadrat itu 169 kurang 4 kali 52 itu 208 per negatif 2. Nah, ini negatif nih. Akar kurang 31 tambah 8. Nih. Ternyata di sini kita punya akar negatif. Ya. Jadi bila eigenvalue kita akan merupakan bilangan kompleks. Kalau eigenvalue-nya bilangan kompleks, maka ya kalau mau dicari bisa, cuman akan merepotkan ya. Kita tidak punya diagonalisasi yang gampang karena ada akar kompleks. Jadi apakah perlu dilanjutkan? Ya nggak usah. Kita kan punya pengetahuan lain ya. Meskipun dari soal dikasih tahu bahwa matriksnya itu 8 min 6 2 5, kita tahu bahwa persamaan kuadratik yang ini bisa diwakili sama matriks lain yang mungkin eigenvalue-nya bisa dijamin selalu real, yaitu simetrik. Ya kan? Jadi mungkin lebih bagus kita tidak konsentrasi di matriks A ini, tapi kita cari ekivalensi dari persamaan kuadratik ini dengan matriks yang simetrik. Dengan pengetahuan kita bahwa matriks yang simetrik itu eigenvalue-nya pasti real. Ya, jadi ceritanya kurang lebih seperti itu. Kita coba aja sekarang sambil dihapus dulu papan tulisnya. Yang kita lakukan sekarang adalah kita tahu ini eigenvalue
kompleks ya, non real eigenvalue. Maka kita coba cari matriks yang setara dengan ini. Kita bisa menggunakan matriks simetrik. Yang kita cari adalah matriks simetrik, misalnya matriks simetrik namanya B. Gitu ya. Itu matriks simetrik dari A yang bisa mewakili persamaan kuadratik yang sama. Itu adalah setengah dari A plus A suppose, ya rumus aslinya seperti itu. Maka A itu 8 min 6, 25 plus A transpose adalah 82 min 6. Ini nanti kita akan dapatkan 85 tetap min 62 min 2 min. Ini adalah matriks B yang kalau B sekarang saya tuliskan di sini ya. Saya jepit dengan XTBX. Maka kita punya X1, X2 dikalikan B8 min 2 min 25 dikalikan X1, X2. Ini sama dengan X1, X2. Ini 8X1 min 2X2 min 2X1 plus 5X2. Ini akan sama dengan 8X1 kuadrat min 2X1 X2 min 2X1 X2 plus 15X. Yang 8X1 kuadrat min 4X1 X2 plus 15X. Ya, jadi ini sama. Oke. Nah, ini sebabnya kenapa ini mulai dari 2. Karena sebetulnya biasanya kalau dapat soal seperti ini ya, pertanyaan pertama selalu carilah matriks simetrik dari matriks dari A itu sehingga kita punya persamaan yang lebih bagus. Saya akan hapus dulu ini simbolnya. Kita hitung lagi nanti. Kenapa? Karena karena bukan simetrik bisa jadi tidak punya eigenvalue yang real. Meskipun ada matriks yang tidak simetrik yang punya eigenvalue yang real ya. Jadi enggak semuanya. Cuman kalau kita wakili persamaan kuadratik kita dengan matriks yang simetrik, itu keuntungannya adalah kita jadi bisa membuat fungsi kuadratik baru yang variabel-variabelnya uncoupled. Nah, matriks B kita tadi sudah dihitung 85 min 2 min 2. Ini cepat aja karena 2 kali 2 itu kan min 6 sama 2 kan min 4 dibagi 2 kan. Ini bisa mewakili A sama B ini bisa merepresentasikan persamaan kuadratik yang sama. Tapi bedanya B ini eigenvalue-nya pasti real. Kita bisa memastikan bahwa eigenvalue matriks yang simetrik itu beda. Realnya berapa, Pak? Ya, dihitung aja sekarang ya. Lambda I min A determinan EB ya. Itu sama dengan 0. Maka kita jadi punya 8. Lambda kurangi 8. 2 lambda kurangi 5. Lambda kurangi 8. Lambda kurangi 5. Min 4. Lambda kuadrat 13 lambda. Oke, ini kalau kita hitung diskriminannya yaitu B kuadrat min 4C, kita punya 169 kurangi 4 kali 36. 4. Jadi akar kita sekarang adalah 9525 sama dengan 5. Ini 13.
3, 12, 3, 6, 6, jadi 14. Jadi koma-koma, tapi karena diskriminannya itu positif, maka kita pasti punya akar yang real. Akar realnya ini kemungkinan koma-koma. Jadi saya hitung dulu. Itu 4 sama 9. Oh iya, ini 4 sama 9. Kalau ini difaktorkan aja bisa. Lambda min 4, lambda min 9. Jadi lambdanya itu sama dengan 4, lambda 1. Oke, kita jadi punya eigenvalue, eigenvektor, dan matriks D kita itu berarti 4, 9, 0, 0. Nah, selanjutnya memang harus ngitung matriks P ya. P-nya mungkin harus mencari eigenvektor. Nah, kalau mencari eigenvektor sedikit lebih rumit dari yang itu, cuma bisa dicari juga. Itu pastinya hasilnya ada 5, 0,89, 0,89, dan 0,45. Itu kemarin gitu. Harus dicari apa kriterianya terlebih dulu kan studi bisa. Dengan demikian habis. Ya, ini udah balik lagi ke yang kemarin linear space. Jadi kita sudah menyelesaikan seluruh petualangan kita di aljabar linear bagian pertama ya. Nanti selanjutnya habis ujian masuknya ke persamaan. Ada pertanyaan di sini? Soalnya nanti 2 kali 2 aja kan, Pak? Oh, nggak tahu saya. Kenapa ada titik merah hitam? Iska. Ada dead pixel. Oke, oh ini kelihatan semua. Saya masih di share. Saya malah tak tutup. Oke, nah itu adalah semuanya, dan mungkin sebelum kita masih ada setengah jam lagi, mungkin setengah jam terakhir untuk tanya, atau kita merangkum aja sebentar ya. Saya kayaknya pakai layar putih lebih enak. Ini sedikit rangkuman ya dari apa yang kita pelajari bersama. Kita pelajari tentang linear space dulu. Linear space atau vector space juga. Nah, vektor itu linear. Itu cuman istilahnya pemahaman tentang vektor yang kalau di 2 dimensi ya kita gambarkan di kuadrat bidang kartesian itu ada 2 panah gitu ya biasanya. Dimana kalau ini saling linear independent,
Kalau independen, maka dua vektor ini, V1 dan V2, bisa mencapai seluruh bidang yang ada di sini. Jadi bidang tidak independen atau not linearly independent, maka tidak bisa mencapai, kalau ada dua vektor, tidak bisa mencapai seluruh span-nya, tidak akan mencapai seluruh bidang. Atau kita bisa bilang kalau dia independen, maka dia bisa jadi basis gitu ya. Kalau tidak linear independen, maka dia basisnya tidak bisa jadi basis untuk dua dimensi yang sebaik. Tiga dimensi juga sama ya. Kita jadi harus punya tiga buah vektor yang saling independen atau saling independen secara linear. Saling linearly independen. Itu inti dari linear space. Jadi kalau di sini yang harus Anda pikirkan adalah kalau dikasih vektor, apakah linearly independent atau enggak. Itu inti dari linear space seperti itu. Yang kedua adalah linear transformation. Kalau di linear transformation yang kita pikirkan, yang gambar-gambar ini seperti ini, kurang lebih seperti itu. Dan bagaimana cara kita menentukan linear transformation? Kemarin kita kasih contoh misalnya kalau kita pengen dia tercerminkan misalnya dari sini dicerminkan menjadi di sini ya. Itu transformasinya apa? Ini dua dimensi x2 x1 x2 x1. Kalau dia dua dimensi berarti kita punya mungkin matriksnya harus 2 kali 2 kalikan x1 dan x2 itu bisa tercerminkan. Nah, dari sini Anda jadi diajarkan atau kalau nggak salah, saya sudah mengajarkan, Anda sebetulnya tinggal perhatikan basis standarnya ya. Kalau di dua dimensi, basis standarnya adalah I dan J atau 1, 0, dan 0, 1. Tinggal dilihat aja pada pindah kemana. Kalau ini dicerminkan, yang merah jadi biru, maka 1, 0 harus pindah ke sini. Harus pindah ke min 1. 01 tidak pindah. Artinya matriks transformasi kita adalah harapan perpindahan dari basis standar kita. Harusnya di sini min 1, 0, dan di sini 0, 1. Ya, itu cara membuat linear transformation. Tentu saja ini sebetulnya analog, istilahnya analogi aja ya. Karena yang kita bahas biasanya tidak 2 kali 2 kalau di dunia itu miring. Bisa lebih tinggi. Cuman metode yang sama bisa kita terapkan ke dimensi yang lebih tinggi, yaitu dengan cara melihat standar basis, nilai basis yang standar, dan harapannya setelah transformasi basis yang standar itu pindah kemana, itu akan membuat kita, akan menjadi dasar kita membuat matriks transformasi. Seperti itu. Hal yang sama juga yang kemarin mungkin sedikit menarik kalau kita membuat suatu rotasi. Ya. Kalau kita punya dua dimensi juga, x1, x2, lalu kita punya benda yang bentuknya seperti ini, gitu ya. Lalu kita pengen dia berotasi 90 derajat ke arah counterclockwise 90 derajat. Maka yang ini akan kurang lebih akan menjadi seperti ini. Lurus 90 derajat. Apakah bisa kita tentukan matriks transformasinya atau linear transformation-nya? Apakah kita bisa menentukan dengan suatu koordinat ini, ya, di sini dan di sini, ya satu-satu ya, koordinat 1, koordinat 2. Kalau kita kalikan dengan suatu matriks akan menghasilkan koordinat baru yang merupakan putaran 90 derajat ke counterclockwise.
Nah, sama seperti yang sebelumnya, kita bisa pakai standar basis kita. Dengan pengetahuan kalau kita tahu harapan basis standar ini pindahnya kemana, kita tahu semuanya pindah kemana. Nah, itu inti dari linear ya, kalau tidak ngikut. Itu kalau berlaku untuk basis yang standar, maka berlaku untuk semua. Itu inti dari linear, karena transformasinya sama. Oke, kalau putar 90 derajat, 1,0 ini akan menjadi 0,1 ya. Karena dia dari tidur jadi tegak. Sedangkan yang tegak 0,1 akan harusnya 90 derajat ke sini. Jadinya adalah min 1, 0. Ya udah, tinggal dibuat matriksnya adalah 0, 1, min 1. Ini pasti akan menghasilkan putaran 90 derajat. Bisa dicoba. Jadi tinggal menulis harapan basis standar basis kita mau pindah. Hal yang sama kalau misalnya sudutnya arbitrary, tapi mungkin perhitungannya jadi harus pakai trigonometri ya. Sip, itu linear transpace, linear transformation. Kemudian kita juga sudah bahas masalah elementary row operation. Ya. Elementary row operation itu intinya ada 3 jenis operasi. Yang pertama itu ditambahkan perkalian skalar dari row, dari suatu baris. Ya, row-nya itu row n gitu misalnya. Kemudian kita punya perkalian skalar, satu row dikalikan skalar semua. Lalu yang ketiga adalah tukar baris, ya, tukar R dengan R yang lainnya, row dengan row yang lainnya. Sebetulnya cuma 3 ini yang kita manipulasi. Cuman yang jangan dilupakan, kayak gini itu sebetulnya cuma coret-coret aja. Semuanya itu diwakili, semua operasi ini adalah linear transformation. Dari kemarin kita sudah ngomong linear transformation, jadi sebetulnya semuanya ini 1, 2, 3 yang tergolong dalam arrow itu adalah linear transformation. Ya. Misalnya kita pengen tambahkan baris 1 dengan 2 kali baris 2. Nah, kita sama seperti yang tadi ya, kita cari apakah ada matriks transformasi yang bisa mewakili perintah kita ini. Ternyata ada kan? Kalau kita mulai lagi dari basis standar, maka kalau baris 1 ditambah 2 kali baris 2, basis standar kita, ini lupa saya kasih. Misalnya matriksnya 3 kali 3 gitu ya, harus dikasih itu. Misalnya matriks kita 3 kali 3. Lalu kita lakukan arrow dengan baris 1 ditambah 2 kali baris 2. Maka kalau 1, 0, 0, 2 kali baris 2 adalah tetap 1, 0, 0. Ya? Karena baris 2-nya 0. 0 kali 2 nggak ada yang ditambah. Basis standar yang kedua adalah 0, 1, 0. Baris pertama ditambah 2 kali baris kedua. Berarti ini jadinya 2, 1, 0. Lalu 0, 0, 1. Baris pertama ditambahkan 2 baris kedua. Tetap 0, 0, 1. Alhasil ini bisa diwakili dengan 1, 0, 0. 2, 1, 0. Dan 0, 0, 1. Ini adalah matriks arrow jenis pertama yang kita cari. Atau simpelnya kadang-kadang untuk anak-anak biar bisa menghafal gitu ya. Kalau baris 1 ditambah 2 kali baris 2, ya kolom keduanya ini dikasih. Itu juga bisa. Tapi intinya formalnya adalah yang tadi. Hal yang sama bisa dilakukan dengan switching atau dengan perkalian ya. Kalau misal kedua baris 3 dikalikan 10,
Ini adalah arrow jenis kedua. Itu juga sama ya. Jadi kita ambil dari standar basis kita. Baris ketiga kalikan 10, 100 akan tetap 100 karena baris ketiganya kosong. 010 akan menjadi 010 karena baris ketiganya 0. Kalikan 10 tetap 0. Tapi basis ketiga 001 itu akan berubah jadi 0010. Artinya yang tipe kedua kita, arrow tipe kedua kita adalah 100, 010, dan 00. Ini adalah matriks. Nah, ini yang saya sebut semua prosedur arrow ini bisa diwakili dengan linear transformation atau sebaliknya ya. 3 buah operasi arrow yang kita punya itu sebetulnya adalah linear transformation juga. Tidak ada yang beda sama yang kita punya. Ya mungkin karena arrow dipakai untuk 4x4, 5x5, kita tidak berusaha melihat ini dari transformasi 2 dimensi yang digambarkan secara visual ya. Ini kan transformasi yang digambarkan secara visual. Tapi kalau arrow bukan seperti itu karena kita melihat. Oke, dengan pengertian itu maka kita jadi bisa arrow itu sering linear transformation yang dipakai untuk memecahkan masalah dengan bentuk yang seperti ini. AX sama dengan B. Ini yang berusaha dipecahkan. Kenapa? Karena kalau AX sama dengan B, maka saya boleh nulisnya seperti ini kan. Melakukan arrow tipe keberapa, arrow pertama, itu sama dengan arrow yang sama dikalikan. Ya. Dari sini saya boleh kalikan lagi E2, E1, AX. Selama yang sana juga saya kalikan. Bahkan saya boleh melakukan arrow sepanjang apapun. Ya, ketiga jenis arrow boleh saya lakukan. Selama yang sebelah kanan saya juga lakukan hal yang sama. FB. Nah, artinya kalau kita bisa ngotak-ngatik row sedemikian rupa sehingga ini menjadi identitas, maka ini ya jadi X lah ya. Jadi X, ya. Karena identitas X itu sendiri. Artinya kita tiba-tiba dapat X di sini. Nah, ini logiknya yang terjadi seperti ini. Kita cuma melinear transformasikan A dengan matriks-matriks arrow sedemikian rupa sehingga jadi I. Nah, tentu saja kita sering tidak menulis seperti ini karena terlalu banyak kalau harus menulis matriksnya satu-satu. Jadi bayangkan aja kalau 4x4 harus ditulis semua matriksnya. Susah, jadi kita biasanya coret-coret dengan misalnya 3521. Ini tinggal ditambah 3 kali R2 misalnya dan segala macam. Itu yang biasa dilakukan scribble atau coret-coretnya seperti itu. Tapi yang terjadi sebetulnya dan kita biasa menggunakan augmented matrix untuk kasus seperti ini. Augmentednya adalah A, lalu dikasih B, lalu tinggal coret-coret plus atau kali atau apa. Itu maksudnya apa yang dilakukan di sisi kanan, dilakukan kanan perkalian. Lalu kita juga bisa menggunakan arrow untuk mencari ini. Ya, kalau ini adalah X, padahal ini adalah B, maka yang ini, kalau B-nya nggak saya ikutkan, pasti jadinya inverse. Itu harusnya min 1 B, min 1 A inverse kali. Ya, itu simply karena AX sama dengan B, maka X sama dengan A. Nah, augmented matrixnya itu nulis I, kan boleh. Maka augmented matrix kita untuk hal yang sama kita lakukan di sana. Kalau kita arrow A sampai menjadi I, maka I akan mudah-mudahan masuk akal. Yang penting matematika itu
logikanya yang tepat. Tapi oke, lalu kalau dilanjutkan di arrow itu penyelesaian ada inverse, ada juga determinan. Determinan juga sama, ya. Misalnya kita punya A, determinan itu dengan arrow, dengan artian bahwa kalau matriks yang triangle itu matriks di mana entah itu atasnya 0 atau bawahnya yang 0, itu determinannya cuma merupakan produk dari diagonalnya. Itu sifat dari determinan. Padahal kita bisa membuat matriks itu triangular dengan operasi arrow. Misalnya kita punya matriks triangular, kita arrow kan, arrow 2, ya, entah yang mana en, sedemikian hingga ini triangular, ya. Misalnya triangular saya kasih nama T, maka determinan dari T itu gampang dihitung karena merupakan produk dari T11 kali T122 kali T33 kali T. Nah, determinan dari T itu adalah determinan dari EN, E2, E1A. Padahal determinan dari produk itu adalah determinan dari masing-masing komponen. X, E2, determinan P1, determinan A. Itu sama dengan yang tadi. Ini harusnya habis. Sama dengan T11 kali T2 kali T3 atau diagonalnya dari Max. Artinya determinan kita adalah T11 kali T22 kali T33 dibagi determinan dari masing-masing arrow yang kita lakukan. Kalau arrow-nya cuma 3 kali, ya ini semuanya. Maka determinan dari setiap matriks arrow kita perlu diketahui. Nah, kemarin sudah saya ceritakan juga, determinan dari tipe pertama itu 1, jadi tidak perlu dianggap. Atau dengan kata lain, kalau Anda bisa membuat matriks triangular hanya dengan tipe 1, maka determinan akhir akan sama dengan determinan. Determinan dari perkalian adalah perkalian semuanya, ya. Jadi kalau ini dikalikan 10, maka determinan dari arrow yang 10 itu 10. Lalu kalau ada switching, determinannya selalu negatif 1. Karena tinggal dimasukkan negatif 1 atau 5, 10, atau 1. Itu pasti ketemu determinan. Itu cara mencari determinan. Lalu ada lower upper decomposition atau LU decomposition. Nah, ini memanfaatkan hal yang sama. Mungkin waktunya nggak cukup untuk sinopsis semuanya. Ya, mau habis. Kita semua sampai sini. Kita lanjutkan dengan ini tadi, ya, tapi nggak usah pakai T-nya. EN, E1, E2, E1 sampai A. Kalau Anda bisa melakukan ini sampai Anda punya matriks yang triangular, matriks triangular dengan bawahnya yang 0, alias ini matriks upper, ya, bawahnya 0. Maka Anda pasti akan juga mendapatkan matriks yang lower, ya, yaitu atasnya yang 0. Dengan inverse dari masing-masing ini. Nah, yang ini, inverse semua dari ini pasti akan menjadi matriks lower.
Karena ini semua akan jadi A lagi kan. EN inverse EN jadi I, I-nya bisa dihilangin, nanti E2 ketemu E2 jadi I juga, E1 jadinya A. Nah ini pengertiannya matriks upper lower. Nah ada cara cepat kalau Anda bisa tema yang pakai bukan lower lebih gampang, tidak ada. Lain. Saya coba hapus ya. Oke, intinya kurang lebih seperti itu. Mungkin saya tuliskan aja. Ini kita pakai augmented matrix A, B, jadikan A-nya sampai I gitu ya. Lalu untuk inverse kita punya augmented matrix A dan I, jadikan A-nya sampai I, maka I-nya, B-nya akan jadi X yang atas ya. Kalau ini I-nya jadi A. Determinan yang tadi, ya, P dibagi determinan dari E-nya yang Anda pakai. Kemudian LU itu ya E sampai E lalu inverse dari sini. Itu arrow. Nah yang tiga bicara tentang yang saya sebut eigen problem. Nah eigen problem tidak menggunakan AX sama dengan lambda X atau biasanya X-nya pakai V untuk membedakan eigenvektor. Ya, jadi ada berbeda. Di sini Anda harus mencari lambda, harus mencari V. Untuk mencari eigen value, Anda bisa menggunakan formula ini. Dengan ini merupakan polinomial karakteristik. Ya, polinomial karakteristik kalau dicari rootnya itu menjadi eigen. Nah, lalu eigen vektor yang harus Anda cari, Anda harus mencari kriterianya terlebih dahulu dengan memasukkan lambdanya ke dalam A sama dengan lambda. Lambdanya dimasukkan aja, nanti akan ketemu kriteria-kriteria buat Anda bisa menggunakan eigenvektornya. Nah, eigenvektor itu ada yang namanya normalized eigenvektor. Itu magnitudenya harus sama dengan 1. Nah, caranya magnitud sendiri itu akar dari semua elemen yang ada di dalam. Itu normalized eigenvektor. Nah, normalized eigenvektor digunakan untuk diagonalisasi. Dengan diagonalisasi itu sebetulnya kalau tadi ada A sama dengan L kali U, di sini kita A itu sama dengan P D P D. P-nya yang sebelah sini. D itu adalah matriks dengan diagonalnya adalah eigenvalue ya. Sedangkan P itu adalah matriks dengan isinya adalah eigenvektor yang kita baca. Kalau ini normalize eigenvektor, maka inverse adalah sama dengan transpose. Itu diagonalisasi. Yang terakhir, yang hari ini kita belajar tentang Cayley, Hamilton, karakteristik, tapi masukkan A yang dipakai adalah untuk menentukan A pangkat sesuatu atau A inverse. Lalu nggak cukup di sini, terakhir tadi adalah kuat. Ya udah, itu aja yang Cayley Hamilton baru aja saya terangkan tadi. Kuadratik kasih simbol apa ya?
Oh ini yang harus di XT AX. Ini bentuk baru lagi ya. Kalau pikir-pikir eigen problem itu bentuknya seperti ini. Arrow itu biasanya untuk menyelesaikan AX sama dengan B. Kalau kuadratik bentuknya adalah XT AX. Belum banyak penjelasan sih, cuma ini kayak pengenalan. Oke, kurang lebih seperti itu yang bisa saya berikan. Mungkin ada yang mau menanyakan sesuatu. Izin Pak. Berarti UTS-nya sampai KLI tadi Pak ya? Atau sampai mana Pak? Sampai Kelly sampai kuadratik Sampai ya. kuadratik ya. Untuk minggu Ya. depan di jadwal itu kan nggak ada perkuliahan Pak. Untuk matematika lanjut gimana? Apanya, Pak? Minggu depan masih ada perkuliahan atau udah langsung UTS saja Pak? Nah, itu saya malah tidak diberitahu. Mungkin Pak Budi diberitahu tentang itu. Pak Budi ada nggak? Nggak punya. Kalau nggak salah Pak sih Budi UTS-nya tidak. itu coba lihat. Tidak ada ya. Oke, kita coba lihat UTS-nya sudah, mestinya sih sudah tertulis di wisunya. Ya, jadwal kuliah. Mana? Daftar kuliah.